Rangka terus terang aja berharap banyak nanti membantu upaya saya mengajukan pra peradilan dalam daftar. Nah, ya kan? Mungkin juga ratusan juta dan langsung semua rakyat Indonesia langsung sebagai komando cadangan di sistem pertahanan kita itu, karena saya dulu menba masih mending. Acara dengan Pak Khairul kenal kan? Ya. Nah, Pak Khairul itu. Pak Khairul besok saya itu disebut-sebut terus dalam Belanda, Belgia, Cina, Korea yang menggunakan apa? Saya bukan Pak Benyamin. Ya. Itu jelas kalau Indonesia kan kalau kami bayar ini kami serahkan aset kami. Ini tanah ini sahamnya aset ya. Lalu ada kolom berikutnya. apa yang kayak gini lah? Ya saya kemarin ya termasuk menjaga itu. Itu nuduh saya, kok keahliannya begitu? Saya nggak pernah diundang oleh KPK. Bahkan Pak ya, KPK yang pada waktu zamannya Abraham Samad ya, padahal kan masih ada tuh, masih ingat dengan novel tuh, masih ingat saya. Saya tuh berkala tuh ngajarin loh Pak TPK itu, KPK itu Pak. Kalau mau saya lagi, saya pakai lagi. Justru semakin marah. Oh gitu. Kalau dulu masih ada demokrasi gitu kan? Ternyata datangin saya itu seperti yang disampaikan. Apapun saya kan bergerak jadi ketua KPK bayangan. Kan itu kan dalam concern untuk ikut membantu negara memberantas korupsi. Salah satu korupsi itu kan terkait dengan pencucian uang. Jadi saya perlu belajar banyak dengan Bu Yenti, dan juga kaitannya dengan pimpinan KPK sekarang ini kan apapun produk Bu Yenti. Maka tetap saya ajak, mari kita jaga produknya Bu Yenti dengan supaya mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, masyarakat kemarin kan agak kecewa dengan SP3 itu. Nah, maka dalam rangka mengkoreksi mereka, saya akan bersusah payah untuk mengajukan pembatalan melalui pra peradilan. Nah, kalau nanti diperintahkan untuk dicabut oleh pengadilan atas dasar juga bantuan Bu Yenti dan teman-teman yang lain, senior-senior yang lain, dosen-dosen atau apapun segala macam, nah itu kan dalam rangka juga mengembalikan marwahnya KPK juga, gitu. Mengembalikan marwahnya pimpinan yang sekarang, yang itu dulu dihasilkan dari produk seleksi Bu Yenti dan kawan-kawan 9 orang. Nah, itulah yang saya ingin berinteraksi dengan Bu Yenti, melakukan sounding, dalam tanda kutip melakukan lobby lah gitu kan, supaya ini kita sebenarnya bukan pihak yang berseberangan, tapi justru yang beriring sejalan gitu loh. Jadi dan dalam rangka semua tanpa ada pamrih apa-apa, saya juga semua orang tahu bagaimana saya selalu menolak uang-uang tutup mulut dan lain sebagainya, dan Bu Yenti sebagai akademisi sangat concern di situ gitu kan, dan selalu menjaga teguh keilmuannya, tidak pernah goyah ke sana kemari dalam rangka untuk membantu negara juga kan gitu. Jadi inilah saya ingin beriring sejalan dengan Bu Yenti dalam rangka untuk ikut menyumbang negara meskipun hanya 0,0001% lah kira-kira gitu. Tapi rasanya kita juga banyak juga ya nyumbang negara gitu loh Bu Yenti. Jadi itu yang saya bermaksud datang ke sini, membangun mitra, membangun jaringan, dan saya paling senang datang ke kampus-kampus. Dan ketika Bu Yenti katanya jadi dekan di sini, ya memang saya sudah berniat sejak agak lama sih sebenarnya, tapi triggernya aja memang SP3 ini, bahwa saya sudah komunikasi, saya akan kunjungi Bu Yenti nanti ke Pakuan gitu sebenarnya. Tapi ya kalau belum ada trigger kadang-kadang kan ya nanti dulu lah, masih repot, terus mungkin Bu Yenti juga mungkin pas repot gitu. Jadi ya belum ketemu jodohnya, hari inilah ketemu jodohnya, saya bisa bertemu beliau gitu. Ya sebenarnya pada konsep hukum sih sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang dalam konsep hukum itu ada penyidikan, penuntutan, dan juga proses setelah putusan juga ada sisi lain yang sayap kanan, misalnya penghentian penyidikan. Dan itu bahkan di negara-negara maju pun, bahkan sampai di Malaysia yang kemarin terjadi itu ada proses persidangan sudah berjalan, tapi kemudian jaksanya menarik berkas itu boleh loh. Nah kita kan belum boleh, kalau sudah sampai daftarkan pengadilan harus jalan sampai putusan itu loh. Jadi hal itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita harus menggarisbawahi, menjaga supaya proses penghentian penyidikan ini supaya yang benar kan gitu kan. Benar itu bukan hanya benar dari sisi formalitas, bicara tentang kepastian hukum, tapi harus juga diperhitungkan keadilan, dan keadilan itu rasa keadilan masyarakat.
masyarakat ini kan protes semua. Bagaimana mungkin ini kerugiannya 4,8 triliun ditutup, sementara yang pencuri aja diproses, dibawa ke pengadilan, dihukum 2 tahun, 3 tahun misalnya. Itu loh. Jadi ini jangan kemudian narasi yang dibangun itu hanya narasi formalitas. Kita waktu di kampus pun, saya jadi mahasiswa ataupun dosen-dosen kita pun selalu menyatakan bahwa jangan hanya bicara formalitasnya, tapi keadilan menjadi diabaikan. Kan itu kan, sisi lain memang ada satu lagi kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya kan juga tidak ada ini, karena uang dulu yang begitu besarnya sampai ratusan triliun, kemudian tidak bisa ditarik kembali, negara tetap kehilangan uang itu, proses hukumnya juga tidak jalan. Ini kan manfaatnya juga tidak ada. Itu loh, prinsipnya itu aja. Justru itulah kemudian saya ini pengen mengkoreksi nanti supaya kasus-kasus berikutnya itu ditangani serius, tidak ada SP3 lagi. Itu loh, nanti terlepas nanti dikabulkan atau ditolak pra peradilan saya, tapi bahwa KPK itu harus peduli bahwa dia tidak berdiri sendirian gitu loh. Khawatir saya kemudian karena merasa dia independen seperti Menara Gading, itu yang tidak kita inginkan gitu kan. Dan Bu Yenti pun dalam pengertian karena dulu pansel tetap tidak mungkin dia tidak merasa punya tanggung jawab moral gitu kan. Ketika saya sebut aja sudah deg-degan gitu kan gitu. Padahal sebenarnya bisa aja Bu Yenti mengatakan, loh pansel sudah dibubarkan. Dan itu pilihan itu tanggung jawab pimpinan KPK sekarang, bisa digugat, bisa dilaporkan kode etik segala macam, ya bisa-bisa aja. Tapi saya aja bukan pansel aja merasa juga harus ikut menjaga pimpinan KPK kok gitu loh. Apalagi yang pansel, apalagi orang-orang yang lain. Kita sebenarnya kan rasa sayang kita, cinta kita terhadap KPK, ANSIS juga terhadap pimpinan-pimpinannya. Kan tidak mungkin kita terus sekarang bicara bubarkan aja KPK, pecat aja pimpinan KPK-nya, kan juga tidak bisa. Nah itulah yang justru dalam rangka ini adalah sebagai kritik membangun, dan kita artinya sebagai bentuk sayang kita kadang-kadang kan harus jewer kan gitu kan, harus mencubit itu loh, intinya prinsipnya itu aja. Ya karena ini April Mop itu saya anggap karena diterbitkan pada tanggal 1 April, ini April Mop berarti nanti saya mendaftarkannya juga tanggal 30 April, hari terakhir bulan April. Kan itu biar sedikit gaul anak muda milenial gitu lah. Ya ada beberapa masih gitu kan yang berkaitan dengan yang dulu konsentrasi misalnya ngurusi Senturi misalnya Pak Zulkarnain misalnya begitu, karena sebanding sebenarnya BLBI dengan Senturi ini ruhnya hampir sama aja sebenarnya dalam konteks itu. Ya Antasari Azhar termasuk lah, kalau itu kan sebenarnya tidak usah saya sebut, sampai sekarang saya masih kuasa hukumnya Pak Antasari Azhar gitu loh. Belum pernah dicabut, dan Pak Antasari Azhar ya sering ketika ada permasalahan hukum selalu tanya saya juga gitu loh. Jadi ini pasti Pak Antasari Azhar akan saya datangi juga gitu. Ya gini, tadi kan apa ya? Tadi kan mendatangin saya. Emang kan saya sering lah sama dalam satu stage di beberapa ya teman lah. Walaupun baru pertama kali ini Pak Bonyamin datang ke kampus saya, mendatangin saya, katanya untuk minta kesediaan saya untuk nanti gitu kan. Ya kan kita bisa jawab sekarang juga kan, nggak bisa dijawab gitu. Ya saya juga harus tahu yang mananya. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan panselnya dulu bagaimana ya, tentunya ya itu kan bukan masuk di dalam substansi pra peradilan gitu. Saya nggak tahu nanti substansi yang mana gitu kan. Kalau substansi berkaitan dengan SP3 itu kan sudah memang apa ya, undang-undang sudah ada, dan katanya di MK juga kan yang namanya SP3 saya kira memang harus ada. Hanya tentu kan bahwa penggunaannya benar-benar hati-hati, dalam artian gini, kita sebagai manusia biasa itu pasti suatu saat tuh ada kesalahan gitu. Nah ini untuk menjaga dengan harapan ya semoga nggak dipakai gitu, karena tetapi kalau seandainya ada satu saja yang terlanjur misalnya kan, ini mau diapakan? Nah ini ada, jadi jangan sampai ada orang ditersangka karena udah terlanjur ada izin nangkap dan sebagainya, tapi ternyata alat buktinya kurang atau membuat kasus itu tidak bisa maju. Lah kan nggak mungkin orang digantung terus jadi tersangka. Jadi dalam hal seperti ini ya secara teoritis dan secara faktanya itu kemungkinan ya jangankan penyidik, hakim saja kan bisa salah gitu kan. Maka pengadilan kan ada berjenjang, PN bisa di PT di MA, bahkan bisa di PK. Jadi itu wajar-wajar saja sih. Jadi aturannya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Menurut saya sih harus terbuka aturan itu, tapi penggunaannya, nah nanti kita lihat penggunaannya sudah tepat apa belum. Tapi saya juga baru tahu ya, walaupun memang
tidak ada keharusan SP3 itu harus ada yang memohonkan gitu ya. Tapi kalau menurut tadi bahwa ternyata pengacaranya saja tidak mohon gitu ya. Jadi saya juga berpikir, saya baru tahu ini, berpikir apa ya alasannya sehingga SP3 ini jatuhkan pertama kali justru untuk kasus ini. Itu saja yang saya pikirkan gitu. Ya kan kalau kita lagi pelajari kali ke 4,8 triliun gitu kan. Tadi kan juga sempat kita bikin acara sekalian kan di fakultas tadi bahwa apa ya sih MSA itu boleh gitu kan. Ada nggak kerugiannya? Kemudian tadi banyak panjang lebar disebutkan bagaimana menilainya, penilaian barang dan sebagainya. Dan kita tidak mengenal itu dan sudah bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun dianggap dia sudah ada bertahun-tahun dianggap itu sebagai suatu ada tindak pidananya, korupsinya. Nah, kita harus lihat apa sih apa yang membuat jadi harus SP3 karena SP3 itu kan sudah ada persyaratan SP3 itu ya. Ya tentu sekarang KPK ada ya kan bahwa kan hanya 3 hal termasuk bahwa itu bukan tindak pidana kan gitu kan, toh yang meninggal dunia itu bukan tindak pidana ya, yang hal-hal seperti itu kan harus ada kriterianya, nanti kita lihat aja gitu ya kan. Ini diributkan, kita juga kan mau mendengarkan masyarakat juga, kemudian juga nanti kita pelajari. Saya juga sebetulnya belum mempelajari betul secara mendalam, kemudian gelar perkara yang kan katanya sudah digelar juga, itu masukan-masukannya bagaimana nanti dipelajari juga.